terjadi di tanggal 10 Zulhijjah. Itu sudah mulai kurban karena sholatnya dari sholat dan khutbah sampai tanggal 13 ayam tasyrik. Dan sebelum tanggal 10 Zulhijjah itu ada namanya hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, yang mana orang-orang pergi haji itu pasti ke Arafah, termasuk daripada rukun rukun haji. Kalau tidak dilaksanakan haji itu tidak sah. Dan dikatakan di Arafah itu tidak ada bangunan sama sekali. Dari bangunan sama sekali, kenapa? Itu hanya Allah. Kalau bangunan pun itu paling untuk umum, mungkin saja kalau ada keperluan istirahat di situ kalau ada orang sakit. Dan orang yang di Arafah itu ketika wukuf di Arafah tidak boleh ada istilah keraguan dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang wukuf di Arafah pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kita yang tidak berangkat haji, mungkin ada yang berangkat di Tunda, ada beberapa cara untuk mendapatkan gelar daripada haji, yaitu sholat subuh berjamaah, yaitu sampai lebih matahari 15 menit setelah itu sholat 2 rakaat, maka dijadikan lagi haji sempurna haji. Itu amalan yang sangat bagus. Terus juga ada satu sahabat Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, aku pengen jihad." Kata Rasulullah SAW, "Apakah engkau memiliki orang tua?" Kata Rasulullah, "Ummi, ibu aku." Maka kata Rasulullah SAW, "Baktilah kepada orang tuamu, pahala engkau sesuai dengan pertihan." Hari 8 Zulhijjah, hari apa namanya? Allah Muhammad Su'ad. Allah Subhanahu namanya 8 Zulhijjah ini dikatakan tarbiyah. Hari tarbiyah 8 Zulhijjah. Itu daripada kata kalimat rawa, minum. Di itu belum ada yang ditambahan. Sebelum mereka wukuf di Arafah itu mereka memberikan minum kendaraan mereka. Ontanya mereka, kudanya mereka dikasih minum. Sama kalau kita tidak berangkat keluar kota, pasti perhatikan bannya dulu, bensinnya ada tidak, apa kurang itu. Nah mereka juga gitu. Apa daripada hari kalian perhatikan dulu kendaraannya, jadi baru jalan dalam keadaan tenang, tidak mengganggu buat. Terus ada juga daripada mengatakan kalimat tarwiyah itu daripada asal kalimat ro'a yaro, melihat. Apa maksudnya? Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi anaknya Ismail. Diceritakan oleh Allah untuk menyertai anaknya yang nama Ismail. Mimpinya itu dikatakan daripada tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah mimpi terus. Dari malam mimpi akhirnya nak dikorbankan. Nabi Ismail asal tidak dikorbankan, berubah jadi Nabi Ibrahim. Itu ada kata nama tidak dari ro'a ya. Tapi kurban itu sebenarnya bukan terjadi daripada zaman Nabi Muhammad atau zaman Nabi Ibrahim, tapi sudah mulai daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Tak kala Nabi Adam itu punya anak banyak, 12 kalau tidak salah, sisa 4. Qabil Habil sama anak perempuan 2 kembali ya, laki kembar perempuan, laki kembar perempuan, disilat untuk nikah. Mereka lahirnya lihat ada nama anaknya Iklimah yang lahir di surga. Qabil dan Habil berebut sama Iklimah. Anda lupa, Qabil itu yang memain Iklimah atau Habil yang memain Iklimah. Ada sudah dibuka juga. Benar?
di surga. Kalau kita lahir di dunia yang lagi kok. Dia lahir di surga. Ayat kata Allah menciptakan korban. Kalau korban itu bakar berarti diterima oleh Allah. Dia berarti kasih diterima. Yang terbakar, itu Allah siapa kau bilang hadir daripada suami daripada iklimah. Nah sekarang kita bahas daripada udhiyah atau kurban adalah menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Ya, kalau tidak salah terjadi pada tanggal bulan ini 22 ya atau 23 Selasa atau 20 hari Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa itu bawah. Ini tanggal 1. Berarti kalau habis 14 hari lagi. Dan hari-hari tasyrik dikenalkan dengan tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah kurban itu. Bukan untuk memamerkan daripada kurbannya, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kurban itu. Tapi dikatakan daripada ulama khilaf di tanggal 13 daripada ayat tasyrik diusahakan dengan kurban. Ada khilafnya. Jadi jangan bagusnya kita jangan 13 Dzulhijjah walaupun dikatakan tidak berdosa, tapi diusahakannya. Seperti khilaf Imam Abu Hanifah, Imam Malik masalah ganggu Imam Malik harus masuk kalau Imam Abu Hanifah setengah baik, Imam Syafi'i kan ini selamat jadi kan tidak penuh. Ya. Jadi diusahakan jangan tanggal 13 yang Ustaz. Kambing tanggal 13 itu apa paling murah? Kalau 10 kali mahal itu. Jadi paling tanggal 13 deh. Paman tanggal 13 Imam Tasyrik itu Lebaran 10, 11-nya hari Rabu, 12-nya hari Kamis, 13-nya Jumat pagi ya. Kuliah Ustaz, bukan Ustaz dari sudah. Katanya ngomong sudah ada tidak aku. Terus masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Mana dalil daripada masalah ubudiyah ini di dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Muhammad untuk Tuhanmu dan wanhar berkurbanlah. Ini dalil ayatnya di dalam surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ini artinya pemberian yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam tafsir Sawi, kalau satu jalan ada 25 pendapat daripada pengertian daripada Al-Kautsar. Tapi yang paling kuat itu nahrun minal jannah, sungai dari surga. Ya, sungai dari surga itu Al-Kautsar. Ya, dikatakan hot di sungainya itu bawahnya yakut bermandian mutiara. Sungai yang ada dalam surga. Kalau sungai Musi lemis, lembut masih. Ya, lembut. Ini kalau seandainya masuk di Musi itu mutiara, ada yang bosan akan malu. Lembut. Ya. Jadi walhasil itu nahnu dengan talagal hot. Kalau sudah minum daripada talagal hot tidak akan masuk ke kehausan lagi. Cuma hanya menampakkan kenikmatan saja ketika dia masuk surga minum makan. Ustaz BAB yang tidak dia. Tidak kan BAB kan kamar mandi surga itu. Jadi jangan buang kotoran dengan keringat itu nak. Keringat keluar itu namanya buang kotoran. Dia nanti BAB diangkat itu. Keluar keringat itu buangnya kotoran. Ada uang yang tidak disuruh dapatkan daripada tenaga hot, terutama uang kafir. Tak dapat ya. Kedua, uang munafik tidak dapat juga. Begitu juga orang yang membenci daripada sahabat Nabi tidak dapat juga. Orang yang membenci daripada keluarga Nabi tidak dapat. Orang yang zalim juga tidak dapat.
itu yang dikategorikan yang tidak dapat daripada talaqul haq, daripada yang diberikan oleh Allah, yang Allah sediakan dia di akhirat. Terus ada juga yang mengatakan duriyah, keturunan daripada Nabi Muhammad SAW itu banyak. Ini terjadi gara-gara bisa dikatakan duriyah ketika wafatnya anak Nabi yang nama Qasim kalau tidak salah. Terus ada Abu Jahal atau Abu Lahab, nah meninggal lalu sekolah keturunan lagi wahai Muhammad. Padahal sekarang banyak Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Fasalli, kalau kita perhatikan di sini, fi'il amr, kalau kita belajar nahwu, fi'il amr, kata perintah. Kalau perintah harus dilakukan, karena ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah hukum yang kita harus lakukan. Ya, apalagi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khitabnya di sini untuk siapa? Di dalam Al-Quran, khitab di dalam Al-Quran, perintah itu semuanya dapat. Sebenarnya masuk Islam harus menjalani waqimus shalat, waktu zakat, laksanakanlah sholat, keluarkan zakat, lakukanlah perbuatan yang baik, jauhilah daripada perbuatan yang munkar, hindarikanlah perbuatan yang baik. Nah, pasal di sini sholat yang maksud sholat Idul Adha lebih bagus ketimbang sholat Idul Fitri. Kalau takbir, bagusan takbir Idul Fitri ketimbang Idul Adha. Ya, sholli rabbika wanhar. Dan ini khitabnya untuk Nabi Muhammad, bukan umatnya. Wanhar ini berkorbanlah, khitabnya untuk umat, untuk Nabi Muhammad, bukan umatnya. Kalau untuk umatnya bingung kita mungkin ya, dari setiap tahun harus korban 1000 ya, tapi khitabnya di sini untuk umat Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad SAW. Ada 3 yang mana di dalam Al-Quran khitabnya kenal oleh umat Nabi Muhammad kecuali 3 untuk Nabi Muhammad khitabnya khusus. Apa yang pertama? Sholat bente. Sholat bente. Untuk Nabi Muhammad wajib. Untuk itu tidak sunnah. Sholat apa lagi? Sholat malam. Dalam firman Allah mana ada bertahajudlah engkau wahai Nabi Muhammad. Hatta jalla nafilah. Wajib untuk Nabi Muhammad bangun malam. Tapi untuk kita tidak wajib. Tapi harus ketika ada bola itu muslim harus bangun. Ya. Kalau ada bola tidak salah. Ya, terus jangan begitu ya. Ketiga, nah ini korban. Korban. Ini untuk Nabi Muhammad harus berkorban. Setiap tahun harus berkorban. Kalau untuk Nabi Muhammad tidak wajib, harus keluar dari penting. Jangan begitu untuk berkorban. Terus dalam hadis riwayat daripada korban, yaitu bahwa Nabi SAW dikabasyan Ablahan Lafahmuhumma biyadihi wa samma wa kabbara wa ta'ala ala sifahihima. Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, Rasulullah itu menyembelih hewan kurban menyembelih 2 domba putih yang bertanduk dengan menyebut nama Bismillah Allahu Akbar. Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim? Allahu Akbar. Kenapa Bismillah Allahu Akbar? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa begini? Kata ulama bahwa sifat Allah Maha Pengasih lagi Maha Baik atas ketika nanti sembelih hewan tadi disebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahu Akbar. Dan itu pun hukumnya sunnah. Kalau ada orang yang berkorban yang ucap Bismillah Allahu Akbar, jangan kita katakan tidak sah kurbannya, sah. Tetap sah. Yang harus niatnya harus. Yang masalah dia mau Bismillah Allahu Akbar, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah yang kita katakan bangkit. Kadang-kadang umumnya orang kadang-kadang hanya mau Bismillah Allahu Akbar tidak sah ini. Padahal sah. Hukum Bismillah Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Hikmah daripada kurban itu memberikan kebutuhan kepada fakir miskin di hari raya Idul Adha, sebagaimana zakat fitrah untuk Idul Fitri. Hukum berkurban ada 3 sekarang. Kita bahas hukum kurban
ada 3. Pertama, ada namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini kalau ada lewat itu namanya fardu kifayah, sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau ada umum yang imam dan makmum, imam sikok, makmum sikok, sudah yang lain gugur, tidak berdosa. Kalau satu kampung banyak mengamalkan sholat berjamaah, berdosa kan? Berdosa kan? Untung yang sholat berjamaah ini menutupi dosa-dosa kalau tidak sholat berjamaah. Harus sama. Terus juga sholat jenazah, ngurus jenazah, fardu kifayah katanya ngurus, dosa kan? Mana ngurus 2 maka yang lain terus selanjutnya yang masuk daripada sunnah makan, kalau daripada salah satu keluarga yang berkorban, yang lain gugur. Tapi yang tetap harus ikut. Contoh kalau ibarat 7 uang, ayahnya yang berkorban, istrinya, anaknya, uang yang dinafkahi dia, itu gugur galau. Tapi pahala tidak dapat dia. Tapi yang dapat pahala hanya yang berkorban. Ya, yang hanya berkorban. Ini kadang-kadang di pedal yang orang ini. Sikok batu sikok. Akhirnya dikit yang berkorban. Sikok sih keliru. Kalau sikok itu pahala untuk dia dewean. Ya, untuk dia sendirian. Untuk yang lain tidak apa. Jadi kalau seandainya anak ada duit, bini ada duit, korban surah loh, kan jenjoi. Untuk korban. Yang dimaksud yang dinafkahi siapa? Istri tentu. Nah istrinya siko, 2, 3, 4 ibaratnya dari harus dia. Atau punya ibu, punya bapak, atau pembantu yang dinafkahi harus juga dikategorikan daripada orang yang dinafkahi. Gugur ya Pak. Yang kedua, sunnah ain muakkad. Walaupun lagi haji harus dia. Makan ditekankan. Untuk siapa? Islam. Kedua, mukallaf balik dan belakang. Kalau belum balik dan belakang, tidak harus berkorban. Ya. Ketiga, mampu. Nah, mampu di sini. Mampu di sini. Kalau dia di malam sudah di hari 10, 11, 12, 13 Zulhijjah atau duit lebih daripada yang dinafkahi ibunya, ininya, istrinya, anaknya, pembantunya di luar kantor, ada duit lebih berkorban. Harus berkorban. Oh, enggak pula tempat hari dia 10 4 juta, ada lebih duit 4 juta di korban. Korban, ikut korban. Terus kenapa? Dari selanjutnya man wajada sa'ah la an yudahiya falam yudahi fala yahduru sallana. Katanya barang siapa kata Nabi Muhammad yang memiliki harta yang lebih tapi dia tidak ada berkorban, katanya Nabi Muhammad jauhlah dari sholat kami atau tempat kami ibadah masjid. Nanti korban setahun sekali. Kalau bisa ikutilah. Beda. Kalau tadi ibadah haji semua hidup sekali. Wajib. Hukum wajib kurban. Niatlah. Kalau saya niat berkorban, ya, maka itu jadi wajib. Saya niat berkorban. Kalau saya niat bernazar menyembelih hewan kurban, wajib. Bisa dikatakan juga ini adalah kurbanku, ada binatangnya. Ini adalah kurbanku. Untuk ini bukan mendadak. Ini adalah kurbananku. Nazar. Benar atau enggak? Ada ini aku jadikan untuk kurbanku. Ini menjadi wajib. Ada juga yang mengatakan ini adalah kurbanku kata saya Al-Basri cuma hanya ngabaikan. Ini adalah kurbanku bukan untuk Allah. Maka kalau korban wajib tidak boleh rupiah sama sekali dari itu. Jadi kan, kalau korban yang tidak wajib boleh dirupiah lagi. Tapi kalau dia nazar tidak boleh sama sekali rupiah lagi.
pertama yaitu dia hanya tidak sedikit sisanya dibagi 3 kepada bagi miskin. Contoh kalau kambing ini berat 30 kilo, cuma 3 kilo. 27 kilonya, 27 dibagi kepada bagi miskin kalau bukan kebalikannya 27 kilo 1 kilo dibagi kan pahalanya itu aja yang dia dapat. Yang kedua dia dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk bagi miskin. Dan yang ketiga yaitu dia mensedekahkan mensedekahkan sedikit saja untuk bagi miskin dan sisanya dikonsumsi sendiri. Ini masih lebih tinggal. Mungkin sedikit beda. Kayak sedikit beda, sisanya untuk dia kalau ini pakai. Boleh tak? Boleh pahalu itu lain dia. Kalau dia pakai 27 kilo, 3 kilo yang dibagi itu lain dia pahalu. Kan 23 kilo aja kita paham. Nah, masyaallah Bapak rahimani wa rahimakumullah. Terus di sini hewan kurban kriteria daripada hewan kurban ini unta, sapi, kerbau, bisa kambing. Kalau unta 5 tahun masuk ke 6 tahun, sapi 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau kambing kancangan umur 2 tahun lebih. Kalau kambing kibas berumur 1 tahun lebih atau 6 bulan lebih kecil, tadi giginya sudah poek. Kami tidak tahu, kami besar ketika dia lahir tak tercatat tanggal berapa, tanya satu orang ahlinya. Sampai waktu nak, kira-kira ni, berapa lama kambing? Bisa masuk kurban 60, hanya 10. Hanya seperti 10. Terus juga kalau seandainya uang tidak mampu untuk berkurban, makin miskin, bukan uang yang mampu. Makin miskin, maka diajarkan oleh Ibnu Abbas berkorban juga. Berkorban dengan ayam, buru, defek, ini ada cukup padaran di hari raya itu ada semua. Ini untuk bagi miskin, bukan untuk orang yang mampu. Jadi walhasil, seandainya kalau kita kalau mampu kalau mampu, mereka ambil dari ayam 20.000 hari. Nanti dah defek. Ya walhasil, masih kalau Bapak rahimani wa rahimakumullah. Niat berkorban itu kalau niat yang wajib tidak usah niat lagi sudah. Kalau dia kurban sunnah harus niat lagi. Saya niat berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mewakilkan saya niat berkorban karena Allah Subhanahu wa taala dari bulan itu daripada bulanah. Amirah. Terus masyaallah ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini yang paling penting. Masalah tanah masjid atau mushola. Tanah masjid atau mushola ada 5 hukum. Ada 5 hukum. Kalau itu tanah masjid yang dibeli daripada duit masjid, pemana duit masjid ini, apa duit sumbangan itu, serengan, banyak duitnya tadi. Beli tanah, pakai duit masjid, ini tidak boleh sama sekali tembek duit, tidak boleh sama sekali pakai alat dari masjid, bahkan itu tidak boleh berkorban di tanah masjid. Tidak boleh. Umumnya uang jangan di banyak masjid, banyak musola tanah ini. Yang kedua, kalau ada uang yang wakaf untuk tanah, untuk masjid atau untuk musola, ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Nah, untuk jual cari supaya boleh tak mana? Bayar makin tanah masjid, makin kayu masjid beda boleh, kalau sapunya, kalau banyu. Jadi kalau di perumpamaan buka di sini saja, gapo harus sampai 7 bagi gapo tambah duit operasional 50 atau 100, ya atau 100. Tapi tempat masjid musola pun tak boleh kalau itu haknya daripada duit orang. Ya, tidak diperbolehkan. Saya kadang-kadang umumnya masjid tak nanti mereka pakai pinjam. Itu yang pertama boleh.
Yang kedua boleh, tapi kalau yang kedua yang nunjuk ibarat anak yang nunjuk ini untuk masjid, tidak boleh untuk dikorban, tidak boleh berkorban tanah ini, maka tidak boleh. Tidak boleh kalau kamu dua tadi yang nunjuk ibarat yang nunjuk tadi, tidak boleh untuk dikorban di sini ya. Tidak boleh untuk kurban, berarti tidak boleh. Tapi kalau kata bahasanya itu berarti boleh membayar seperti nomor ini penting nih. Ketiga, ada namanya tanah yang wakaf diberikan kepada masjid untuk sholat, tapi untuk maslahat muslimin, bukan untuk maslahat yang lain. Ustaz, maslahat muslimin Ustaz, untuk pernikahan bagus, tapi dangdutan pada masjid nggak boleh. Haram. Pakai dah apa untuk jualan, tapi kalau ada dangdutnya boleh. Tak boleh. Kalau yang mau tinggal ngomong untuk masalah muslimin tidak apa sudah. Tidak cukup masalah, jangan salah tapi boleh untuk tegur. Kalau tempat majhul tidak diketahui niat daripada orang yang wakaf tadi. Untuk aku tidak tahu untuk masjid dia, untuk yang lain boleh atau tidak. Maka ini boleh. Yang kelima, ini cerita yang kelima, tiba-tiba ada tanah pakai masjid atau pakai musola, tidak tahu asal mulanya dari mana. Ini sudah jadi biasa masjid. Kami dulu yo sudah menjadi masjid di tanah musola, hak musola. Macam mana boleh tuh, Jadi yang pertama yang kedua tadi paham kan ya. Jadi kalau bisa tambah yang jelas. Kadang-kadang orang yang coba tak tahu bagi juga tidak. Tak lagi balik aku 10 kilo biar kamu. Besar. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi kadang juga tidak kita balik kayak itu. Pahala itu balik kamu kalau kadang kepala buntut kalau kadang kamu balik lah. Ya. Jadi lanjut harus teliti kita kata korban nanti yang sini akan jauh sampai kita waktu jauh. Kenapa? Tidak boleh kita lagi umpamaan hak musola dia wakaf atau daripada masjid. Nanti kita akan buka pertanyaan. Terus selanjutnya, ya kalau kita berkorban itu kita saksi ke daripada hewan korban itu. Ada pertumpahan darah pada satu tetes daripada korban itu umpunan dosa daripada kita. Dosa itu diampuni. Bagi mana sunnah potong dewek. Kalau bagi betina sunnah diwakil. Saya wakilkan kepada kamu bukan kuning untuk kepotong. Harus dijelaskan. Dagingnya harus bagi mentah. Tidak boleh matang. Beda dengan akikah boleh matang. Harus mentah. Terus juga kalau yang sudah diberikan kepada fakir miskin jadi hak dari dia nak jual lagi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terus ya masyarakat subhanallah rahimahullah. Terus tidak boleh menyembelih hewan perempuan yang lagi hamil. Kenapa? Bisa mengurangkan daging. Dan kedua, dagingnya itu pahit. Allah tidak hamil. Kalau menyembelih dari tanggal 13 Zulhijjah, boleh tidak? Jadinya kodok. Tetap kodok. Terus selanjutnya rahimahullah. Boleh memberikan daging kurban kepada satu orang fakir miskin. Contoh, anak korban kami, kucing udah juga anak fakir miskin. Kalau boleh tak? Boleh. Boleh. Terus tojo siko sapi, tojo siko kambing, siko tojo siko kambing lebih bagus ketimbang tojo siko sapi. Tojo siko kambing lebih bagus daripada siko sapi. Tapi itulah kambingnya lebih besar. Jadi kalau dihitung tojo itu ngarang daging sapi. Ayo, siko kambing dari tojo. Tujuh kan? Ya, lebih bagus ketimbang siko sapi tujuh. Ya, Ustaz, kami nak korban kambing dan nak sapi Ustaz. Kan korban ini kan nanti kelak jadi kendaraan kita di akhirat. Kalau korban sapi dan muat tujuh buat buntut dari akhirat. Jadi ada anak
samping apa itu di belakang tuh coba emak di kesiko kami situ bukan bukan itu hasilnya. Jangan sampai itu memang tak mau jangan itu coba tiga pegang sambil yang awalnya. Jadi ibarat pahala itu kendaraan itu bukan kendaraan itu nanti lah beda ya. Jadi mana dia apa? Wal arba wa rahmatullahi boleh tak nyimpen daging kambing? Boleh. Dari kurban boleh tak harus habis sebelum tanggal 13 Tasyrik. Tak saya. Boleh nak simpen kayak udah tempat makan setahun lagi makan tidak apa-apa. Ini pun boleh. Dan nah masalah akikoh sama kurban bagusan dari mana? Apalah nak melakukan ketebagan yang baru kita bahas akikoh bagusan pelit yang mau ini. Akikoh sama kurban, kurban setahun sekali jadwalnya. Akikoh bisa hari lain, bagusan mana? Kurban dulu. Bagusan kurban dulu. Saat ini aku nak kata lagi sudah akikoh mana? Lagi akikoh. Bisa dipahamkan? Insyaallah ya. Terus juga ikhwan Allah rahimahullah. Terus korban tidak bisa diganti dengan uang, harus dah ganti. Dosa air satu jam ya, air satu kumpul kan masa ada air kalau bisa sapi kan gitu. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Saya di sini tidak ada baca kalau sunnah-sunnahnya nanti kamu bisa baca deh. Udah masalah sunnah apa? Kalau ada yang mana lebih yang masalah niat tadi, yang baca niat itu tadi ada diwakilkan boleh dengan yang dimulai, ya. Ah itu yang niat itu artinya itu bagi yang korban. bagi yang korban. Ini yang semula itu tidak mesti niat itu. Tidak harus mulai dengan kiri, umpamaan anak. Saudara mewakili untuk korban sudah. Korban dan bacakan kambing ini dari korban ini ada mulai dari boleh niatnya dari kumparan dari mulai tidak sebelumnya. Bagusnya sebelumnya ya. Mesti yang potong, Ya. yang berkorban lah, gitu ya. Namanya itu, saya nak ada yang berani Pak Ustaz, nanti Pak Ustaz. Boleh. Sebelum sapi disembelih itu berniatlah yang untuk korban tadi. Apa yang si disembelih tadi niat itu? Yang mana? Yang sama saudara. Oh, umpamaan anak yang korbannya. Biasanya ibu korban. Ibu niat ucap niat apa sih yang disembelih tadi ucap niat? Ibu yang niat, wakil ketemu dia. Itu kalau mau kurban dari tanggal 1 Zulhijjah itu jangan motong kuku, rambut, dan lain-lain. Itu akan jadi saksi lah. Itu daripada kurban itu. Ini satu hijau. Habis kurban baru potong. Habis kurban baru motong rambut apa-apa sudah. Dari malam ini lah sampai itu baru Ada lagi anaknya? dalam panitia. Dan masalah korban dengan apa tadi ya? Kalau korban tahun sekali ya, akikah masalah kapan? Nah itu yang Tapi sunnah setelah anak lahir 3 hari ya. jadi saya itu batas waktu akikah ya, makin umur atau tidak? Ya, ya. Akikah Ya, bagus. walaupun tidak banyak masih Ya. Misalnya ada yang dengar kalau batas balik kan akikah lagi
kriteria tadi. Kambing ada laki-laki 2 kambing. Iya, Yang suka kambing. Kriteria cakupan itu. Tidak boleh yang ini. Mungkin jangan ada lagi tuh. Bukan yang anak cewek. Cewek sih kok. Bisa. Bisa ya. Nah, Kalau anak cewek Cino suka kambing, kalau anak dulu tua. kami lanang. Boleh. Boleh. Anak mulai. Kalau anak dua kambing, kalau si cewek kambing. Itu ada yang ngatakan itu apa? Karena korban itu kan menjaga kemampuan. Bahwa suka tadi, kalau tidak mampu tidak ada beli ya yang karena kan lebih mahal dari. Oh mohon maaf, iya benar. Si kuang lanang 2 kambing, serang kambing apa? Sama jak korban ini juga tidak boleh gitu kambing, tidak ada harus kambing lanang. Kalau Cino boleh. Kambing Cino lebih murah. Boleh. Korban kambing Cino boleh. Bukan anak itu. Juga boleh, maksud intinya kambing kalau anaknya laki-laki 2 kambing, kalau anaknya Cino 2 kambing. Berarti boleh Cino. Boleh. Kalau korban boleh juga. Boleh. Boleh lebih murah. Ya, kita jangan gitu kan. Satunya itu. Mesti lama kambing ya. Ya. Yo ngomong kadang-kadang, boleh. 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 Kalau kami kakek itu umurnya sampai berapa umurnya? Sama seperti ini tadi, Ya, ubah. umurnya. Sama seperti kuban. Umur bang. Uang ini ada asal yang kira-kira wajar. Dapat ekor. Iya itu. Umur 8 bulan dah masuk. Masalah. Nah, coba.